IPA 2018. Kali ini saya akan mengajarkan sebuah materi sebagai untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan doa bersama terlebih dahulu. Baik, doa dimulai. Selesai. Baik, kali ini Ibu Guru akan mengajar tentang belajar dan seluruh dimensinya. Pertama-tama, dari kalian, adakah yang mengetahui apa itu belajar? Apa itu pengertian dan definisi dari belajar? Baik, Rehan di sana. Proses mendapatkan pengetahuan. Oke, benar. Jadi, pengertian dari belajar itu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa orang tersebut sedang melakukan suatu proses pembelajaran, hal apa yang dapat dilihat dari hal itu? Apa ciri-cirinya? Dari kalian adakah yang mengetahui itu? Oh, tidak ada ya yang mengetahui hal tersebut. Oke, Ibu Guru akan jelaskan tentang ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Dalam melakukan proses pembelajaran, kita pasti melakukannya secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif. Karena proses belajar itu menghasilkan nilai-nilai energi yang baik atau bisa dikatakan positif. Karena untuk proses tersebut merupakan upaya kita untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer. Belajar ialah sebagai asupan untuk otak kita agar kedepannya mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui dan akan atau mungkin segera diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Lalu yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jadi begitu anak-anak untuk ciri-ciri belajar. Selanjutnya kita beralih kepada tujuan belajar. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Maka dari itu, tujuan belajar mencakup belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain tingkah laku. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik, seperti merokok, minuman keras, keluyuran, bermalas-malasan, dan sebagainya. Kemudian belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Belajar dapat mengubah keterampilan dan belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Baik untuk anak-anak di sini dalam melakukan proses pembelajaran, adakah tujuan yang belum sempat saya sebutkan tadi? Adakah yang mempunyai tujuan-tujuan lain dalam hal melakukan pembelajaran sekarang? Baik anak-anak, ada mungkin di sana atau di sana? Kalau di tengah bagaimana? Gak ada ya? Hanya mengikuti ucapan Ibu Guru saja. Baik kalau begitu. Kemudian sebelum saya beralih ke teori belajar menurut pandangan aliran psikologi, anak-anak tahu tidak psikologi itu apa? Adakah yang bisa menjelaskannya? Mungkin pengertiannya saja. Di sana mungkin? Gak ada ya? Kalau di sana? Gak ada juga. Oke, yang di tengah.
Oh, itu sana. Siapa namanya? Oh, Rahmat. Rahmat, sekarang jelaskan. Apa itu psikologi? Betul. Jadi, psikologi itu merupakan suatu bidang ilmu, pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur-prosedur ilmiah. Orang-orang yang mempelajari suatu bidang psikologi atau mempraktekkan hal tersebut disebut seorang psikolog. Kemudian korelasi antara aliran psikologi dengan teori belajar, yaitu para pakar psikologi saling berbeda dalam menjelaskan mengenai cara atau aktivitas belajar itu berlangsung. Akan tetapi, dari beberapa penyelidikan dapat ditandai bahwa belajar yang sukses selalu diikuti oleh kemajuan tertentu yang terbentuk dari pola pikir dan perbuatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar ialah untuk memperoleh kesuksesan dalam pengembangan potensi-potensi seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip dalam melakukan suatu proses pembelajaran yaitu yang pertama, hasil belajar sepatutnya menjangkau banyak segi, meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang konsep, kemampuan menerapkan konsep, kemampuan menjabarkan dan menarik kesimpulan, serta menilai kemanfaatan suatu konsep dan lain-lain. Yang kedua, hasil belajar diperoleh berkat pengalaman dalam suatu kegiatan. Misalnya, seperti kita mengikuti suatu event atau kegiatan. Lalu, dari kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya kita menjadi seorang panitia dari event-event tersebut atau mengikuti kegiatan tersebut, kita dapat mendapatkan pelajaran bagaimana untuk memanajemen waktu. Kemudian untuk macam-macam sih yang dapat kita ambil tergantung dari kegiatan apa yang kita ikuti. Kemudian yang ketiga, belajar merupakan satu kegiatan yang mempunyai tujuan. Apa yang ingin dicapai sepatutnya dirasakan dan dimiliki oleh setiap peserta didik. Karena melakukan suatu proses pembelajaran itu memang kita harus mempunyai tujuan. Bila kita tidak mempunyai tujuan, untuk apa kita belajar? Kan? Kemudian kita akan kembali ke bahasan psikologi tadi. Faktor-faktor psikologi dalam belajar. Faktor psikologis adalah keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi proses-proses dalam melakukan suatu pembelajaran. Di antaranya yaitu pertama, kecerdasan atau intelijensia siswa. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, minat. Yang keempat, sikap. Dan yang terakhir adalah bakat. Setelah itu kita akan melangkah ke upaya yang perlu dilakukan sebelum belajar. Baik, sekarang kita sudah sampai di titik akhir dari materi ini ya. Simak baik-baik ya anak-anak, karena setelah ini ibu guru akan memberikan soal yang harus langsung dijawab. Jadi soal jawab ya, dan akan ibu berikan waktu. Jadi materi terakhir ini kalian harus memperhatikannya baik-baik dan mendengarkannya secara cermat, oke? Upaya-upaya yang perlu dilakukan sebelum belajar. Belajar merupakan proses dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang ditandai dengan perubahan sikap dan tingkah laku. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum belajar yaitu apa? Ayo, anak-anak ada yang tahu lagi nggak? Baik, buku. Ya, harus dipersiapkan buku ya, karena itu memang sebagai media dalam proses pembelajaran. Pulpen. Benar, karena pulpen, kalau tak ada pulpen, mau pakai apa kita menulis? Tip X. Nah, benar. Hal-hal yang itu merupakan sebuah media yang kita pakai dalam proses-proses pembelajaran. Tidak ada yang salah kok, benar semua. Namun ibu akan lebih memperbaiki jawaban-jawaban yang kalian berikan. Oke, yang pertama untuk upaya-upaya yang perlu dilakukan sebelum belajar, yaitu
Kondisi ruangan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran harus nyaman agar